masker sama des. Nah, sekarang mari kita belajar bahasa Jepang memakai buku minus 1, yaitu di bab 20, di bab 21. Di bab 21 itu ada yang namanya pola yang namanya to omoimasu, yang artinya saya kira dan saya pikir. Dan caranya memakai pola ini itu bentuk biasa, tandanya bentuk biasa, baru pola to omoimasu. Contohnya, to omoimasu ini mempunyai dua fungsi. Yang pertama menyatakan dugaan, yang kedua menyatakan pendapat. Mari kita bahas yang menyatakan dugaan terlebih dahulu. Untuk menyatakan dugaan, bunyi polanya seperti ini. Ashita amega furuto omoimasu. Saya kira besok hujan. Jadi, jika minasa ingin mengira-ngira, menduga, minasa memakai bentuk to omoimasu. Rumusnya yaitu selalu diingat bahwa awal itu selalu bentuk biasa, lalu to omoimasu. Ini bentuk positif. Dan bentuk negatifnya, ashita amega furanai to omoimasu. Saya kira besok tidak turun hujan. Dan perlu diingat lagi bahwa di belakang ini adalah bentuk biasa. Sekarang kita pindah untuk membahas poin yang kedua, yaitu menyatakan pendapat. Jika kita ingin menyatakan pendapat, biasanya memakai ni suite do omoimasu, yang artinya tentang. Contoh kalimatnya, Nihongo ni suite do omoimasu ka? Mengenai tentang bahasa Jepang, bagaimana menurut Anda? Nah, biasanya yang ingin menyatakan pendapat itu pasti ada kalimat di belakangnya itu ni suite. Contoh, kan kalau ini bahasa Jepang, Nihongo, nanti bisa memakai yang lain-lain. Misalkan Eigo ni suite do omoimasu ka? Mengenai bahasa Inggris, bagaimana menurut Anda? Ketika dan selanjutnya dijawab muzukashi desu ga omoshiroi to omoimasu. Susah akan tetapi menyenangkan des. Yang harus diperhatikan ketika menjawab, harus membawa selalu dijawab dengan to omoimasu. Jadi jika minasan hanya menjawab muzukashi desu ga omoshiroi desu, itu tidak bisa. Sekarang kita lanjut ke poin kedua. Masuk lagi ke pola kalimat yang kedua, yaitu bentuk biasa to imasu. Oke. Untuk bentuk to imasu ini digunakan untuk mengutip sesuatu, mengutip perkataan. Yaitu contohnya, taberu mae ni itadakimasu to imasu. Sebelum makan mengucapkan itadakimasu. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk mengutip, ya, untuk mengutip perkataan, sendiri atau perkataan seseorang. Jika mengutip perkataan seseorang, contohnya di bawah. Sensei wa kurasu ni haite kudasai to imashita. Sensei berkata, tolong masuk kelas. Nah, cara menggunakannya itu selalu memakai sebelum kata to imasu, memakai bentuk biasa. Hai. Lanjut ke poin ketiga. Poin ketiga itu desyo. Untuk poin ketiga ini, semua kata kerja, kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda itu dijadikan bentuk biasa. Dijadikan bentuk biasa semua. Nah, contohnya gimana? Ima sukudai ga aru desu. Sekarang ada PR kan? Bentuk biasa untuk kata kerja, bentuk biasa.
Jika kalian ingin menggunakan kata sifat i, contoh Dodo sawa takai desu yo. Intinya sebelum desu itu bentuk biasa. Dan masuk ke pola kalimat yang keempat. Rumusnya KB1 D ga arimasu. KB1 di sini merupakan tempat. Ini arimasu di sini artinya diadakan. Jika minasan ingin memberitahu, contoh memberitahu di rumah saya ada acara loh. Nah, minasan bisa memakai pola kalimat ini. Rumusnya yaitu kata benda yang merupakan tempat B terus arimasu. Contohnya Tokyo de matsuri ga arimasu. Di Tokyo diadakan perayaan. Lanjut ke pola nomor 5. Pola nomor 5 ini biasanya. Sekarang masuk ke poin nomor 5, yaitu KB yang sama dengan adegan ditambahkan partikel D. Ini sebenarnya pola kalimat ini menjelaskan kegiatan di dalam kegiatan. Contoh, Benkyo de nanika o ikimasu ka? Di dalam pelajaran, apakah menyatakan sesuatu? Masuk dari kata benda ini adalah Benkyo. Benkyo adalah kata benda yang menyatakan kegiatan atau adegan. D-nya itu artinya di dalam. Jadi di dalam pelajaran, apakah menanyakan sesuatu? Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Minasan domo arigatou gozaimasu. Jamatane.